Terima kasih, Ibu Maria. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk Pak Mardi dan tim Koramdeo yang telah memberikan kesempatan bagi Cencen untuk sharing firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius, pasal 28 sampai dari 16 sampai 20. Cencen akan membacakan firman ini, lalu kita akan berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau mencurahkan belas kasihan dan pengampunan kepada kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau juga membuka mata, pikiran kami, dan hati kami, agar melalui firman-Mu kami melihat kebutuhan kami akan juru selamat. Dan melalui firman-Mu juga kami melihat keindahan Kristus yang telah lahir, mati, bangkit buat kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami agar Engkau dapat berbicara melalui kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, hari ini adalah tanggal 28 Desember. Natal baru saja lewat 3 hari yang lalu. Mungkin di rumah kita kue-kue Natal, contohnya nastar, kue tar, kue lapis, ya sudah habis. Kado-kado Natal sudah dibuka. Dan mungkin besok atau lusa, pohon Natal pun akan kita bongkar dan kita masukkan kembali ke gudang. Ya, biasanya di hari-hari pengunjung tahun, kita suka merenung, suka membayangkan, suka kadang-kadang mengada-ngada. Kita merenung akan hal-hal yang kita lewati di tahun 2025. Dan juga akan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2026 ini. Rasanya pesta Natal kemarin tuh udah selesai. Dan sekarang kita akan berhadapan dengan realita di tahun depan. Rasanya kita semua seperti berada di dalam kegelapan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Apa yang akan kita alami tahun depan terhadap anak-anak kita, keluarga kita, mungkin saudara-saudara dan teman-teman kita di sekeliling kita. Mungkin perasaan kita campur aduk saat ini. Di satu sisi kita bersuka cita karena Tuhan sudah lahir. Tapi di sisi lain kita cemas, takut, khawatir, memikirkan tantangan tahun depan. Memikirkan kejadian apa yang akan terjadi tahun depan. Perasaan campur aduk ini persis seperti yang dialami murid-murid Yesus dalam tes kita hari ini. Mari kita perhatikan ayat 16. Next.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lihatlah ketaatan mereka. Walaupun mereka baru saja mengalami goncangan hebat. Yesus mati, ya, di kayu salib, bangkit, dan suasananya penuh dengan kebingungan. Tapi mereka tetap taat. Yesus suruh mereka ke bukit, dan mereka tetap pergi. Yesus suruh mereka ke Galilea, bukan ke Yerusalem, bukan ke pusat agama Yahudi, tapi ke kota yang penuh dengan orang-orang non-Yahudi. Apapun suasana hati kita saat ini, apapun suasana hati mereka, murid-murid Yesus saat itu mereka tetap taat. Sama seperti saudara-saudari kita semua saat ini. Mungkin capek habis pelayanan Natal, habis pelayanan Christmas Carol, habis besuk-besuk. Ya. Mungkin seharusnya kita pergi liburan atau mungkin hati kita sedang cemas saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua tetap mau bersama-sama di Koram Deo pagi ini. Itulah langkah iman. Seharusnya kita jalan-jalan ke sana kemari, happy, tapi kita mau Bu menyediakan waktu untuk bersama-sama berkoram Deo di tempat pagi ini. Itu adalah tindakan iman. Namun mari kita lihat apa yang terjadi sesampainya di bukit itu. Mari kita lihat ayat 17. Next. Ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Coba kita perhatikan baik-baik dah. Ada satu kejadian yang unik yang saya sebut sebagai paradoks. Di satu sisi ada sikap menyembah. Ini adalah sikap hormat, tunduk, dan dengan posisi tersungkur. Jadi kalau kita tersungkur itu kita menjatuhkan diri sampai ke tanah gitu ya. Artinya posisi ini adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengaku. Itulah yang dilakukannya sama murid-muridnya. Tapi di saat yang sama, di tempat yang sama, Alkitab mencatat, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara-saudari, kata ragu-ragu di sini bukan berarti mereka menolak Yesus, bukan. Mereka sudah datang jauh-jauh ke bukit dan mungkin mereka juga sudah sedang menyembah. Tapi dalam hati mereka ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Mungkin mereka berpikir, apakah ini benar terjadi? Apa yang akan terjadi nanti? Apa kita bisa tanpa guru di sini? Saudara-saudari, inilah gambaran para rasul. Dan ini juga gambaran gereja Tuhan. Dan mungkin gambaran hati kita saat ini. Gambaran hati kita yang kita alami saat ini. Kita bisa menjadi penyembah sekaligus bergumul di saat yang sama. Kita bisa menyanyikan lagu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dengan keras di gereja atau di rumah kita, di komsel ya. Tapi secara bersamaan hati kecil kita berbisik. Tuhan, tahun depan ekonomi gimana ya? Tahun depan kami jualan bagaimana ya keadaannya? Bagaimana keadaan anak-anak? Bagaimana Tuhan nanti uang sekolah anak-anak bla bla bla. Jujur aja, Cincin juga sering mengalami begitu. Kadang-kadang Cincin juga suka di satu sisi
Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku mau setia. Tapi di satu sisi, Ican juga suka ada sedikit cemas, khawatir akan keadaan hari, bulan esok, bagaimana caranya gini, dan lain-lain. Apakah itu dosa? Itu adalah natur kemanusiaan kita yang lemah. Ada paradok yang berjalan bersamaan. Ada iman yang menyembah dengan percaya, tapi ada juga pikiran yang terbatas dan cemas dan khawatir. Pertanyaannya, bagaimana respon Yesus terhadap murid yang campur aduk ini? Yang menyembah tapi juga bimbang, yang menyembah tapi juga ragu-ragu. Apakah Yesus berkata, "Pinggir, kalian yang ragu-ragu, pergi. Aku cuma mau pakai yang imannya 100%. Kalau ada keraguan, berarti kamu tidak percaya kepadaku." Apakah Yesus berkata begitu? Tidak, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat 18. Next, ya. Di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus justru mendekat dan tidak membuang. Ya, Yesus tidak lu nggak taat, lu nggak menyembah gua, lu masih ragu-ragu, udah lu sono, nggak begitu. Ya, dia mendekat mereka dan menyembah dan mendekati mereka yang ragu-ragu. Jadi Yesus tuh mendekati mereka yang menyembah dia. Dan Yesus juga mendekati mereka yang ragu-ragu. Begitu juga Yesus mendekati kita semua. Bukankah kita nggak mau dekat-dekat dengan orang yang sering khawatir? Jika kita mendengar sahabat kita yang ragu-ragu, kadang-kala mendengar mereka cemas, mereka khawatir, apa biasa respon kita terhadap mereka? Seringkali kita bilang, jangan ngomong sembarangan, mulutmu berkuasa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Beriman saja, percaya saja, taat saja. Kadang-kadang suka gitu kan. Kita kadang-kadang mau suka nerangin orang tuh gampang. Lu jangan gini, udah tetap percaya, tetap berdoa. Kita kadang-kadang bisa ngomong itu orang lain. Tapi kalau pas kena kita, plok ya, gimana tuh? Kita oleng. Apakah Yesus berkata seperti, terus jangan mikir yang aneh-aneh, ya? Terus jangan melakukan hal-hal yang gimana? Yang nggak benar, yang negatif, ya nggak? Nah, akhirnya apa respon kita terhadap mereka? Ya, jangan mikir yang aneh-aneh, beriman saja, percaya saja. Apakah Yesus berkata begitu? Seperti itu? Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yesus tidak menyuruh mereka untuk tambah iman dan percaya, tapi Yesus mengingatkan kepada mereka siapa dirinya, siapa Yesus itu sebenarnya. Mungkin ini respon yang perlu kita lakukan saat kita atau sahabat kita ragu, saat sahabat kita dalam kondisi lemah, kondisi stres. Kita mengingatkan kepada dia. Kita perlu mengingatkan diri dan sahabat kita. Siapa itu Kristus? Kita perlu mengingatkan diri dan sahabat kita. Apa yang Kristus telah kerjakan. Dan apa yang ia janjikan di dalam firman-Nya. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi." Ini sangat luar biasa, melegakan kita. Yesus tidak menuntut murid-muridnya
punya segala keyakinan. Punya segala keyakinan dulu, baru melayani. Tidak, Yesus tidak menuntut itu. Yesus tidak menunggu kita bebas dari keraguan-raguan. Dulu baru kita diutus. Aduh, saya ragu-ragu. Baru Tuhan tidak menunggu kita keraguan kita itu. Ya, Yesus seolah berkata, aku tahu kalian menyembahku. Tapi aku juga tahu hati kalian masih ragu-ragu dan takut menghadapi masa depan. Tidak apa-apa. Karena misi ini tidak bergantung pada seberapa kuat perasaan kalian, tapi bergantung pada seberapa besar kuasaku, yaitu kuasa Yesus. Jadi di sini bilang bergantung pada seberapa besar kuasa Yesus. Jadi kita itu bergantungnya seberapa besar kepada Yesus, gitu ya. Jadi bukan karena kekuatan kita. Begitu juga kita dalam melayani, busuk-busuk orang sakit, kita kemana pergi mendoakan, itu bukan karena berapa besar perasaan kita, kekuatan kita, bukan. Itu adalah berapa besar kuasa Tuhan Yesus. Inilah kunci pertama kita menghadapi tahun baru. Saudara-saudara, saudari, bayangkan di jalan raya ada truk kontainer gede banget, seperti raksasa gitu kan. Ada yang kontainer gede kadang-kala sampai dia mau miring aja kayak jatuh, kita ngeri. Kebanyakan tuh di Tanjung Priok tuh banyak kontainer-kontainer gitu. Lalu di tengah jalan dia lari kenceng, melajunya kenceng. Lalu di tengah jalan ada seorang polisi, badannya kecil, kurus, dan tidak berotot. Secara fisik atau kekuatan otot, kalau polisi itu mau menahan truk itu dengan tangannya, dia pasti mati, tertabrak. Jangankan menahan, dia di pinggir truk itu aja, yang truk kontainer itu dia lagi jalan di pinggirnya aja pasti kelibas karena nggak kuat, dia lemah. Tapi kan truk itu kuat, gede, bebannya juga berat kalau dia bawa kontainer. Tapi polisi itu begitu dia meniup peluit dan mengangkat tangannya, truk raksasa itu berhenti. Kenapa truk raksasa itu tunduk? Bukan karena otot si polisi, tapi karena seragam dan lencana yang suka di sini yang dia pakai. Ada otoritas negara di balik polisi kecil itu. Begitu juga dengan kita menghadapi tahun 2026. Masalah di depan mungkin seperti truk raksasa. Dan kita merasa kecil seperti polisi kurus itu. Menghadapi kayaknya persoalan saya tuh besar banget. Ya, tapi Yesus berkata, segala kuasa ada padaku. Saat kita melayani, kita memakai seragam Kristus. Saat kita meluncur, membesuk orang sakit, mendoakan orang sakit, orang lemah, orang yang mungkin saat-saat mengalami stres, kita harus memakai seragam Kristus. Seperti polisi kecil itu, dia memakai seragam rencana dari pemerintahnya. Kalau kita memakai apa? Memakai seragam Kristus. Kita disertai otoritas surga. Bukan kita yang hebat, tapi siapa yang berdiri di belakang kita. Apakah Yesus berkuasa atas ekonomi? Atas kesehatan? Atas masa depan? Dan yang terlebih lagi, apakah Yesus berkuasa atas dosa dan maut? Ya, segala kuasa ada di tangan Dia. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Dan karena Ia berkuasa, maka di ayat 9 barulah muncul perintah. Next, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara,
Saudara-saudara, kata pergilah, ya, itu berarti bukan lakukan ini sambil kamu menjalani hidupmu. Pergilah itu berarti lakukanlah ini sambil kita menjalani hidup kita. Ketika kita pergi, kita harus terus berkoram deo. Kita harus minta Tuhan untuk sadarkan kita, untuk hidup di hadapan wajahnya, bahkan setiap hari. Jadi mesbahnya bukan hanya di Zoom ini saja, ya, tapi di mana kita berada, di kantor, di pasar, mungkin di rumah, di sekolah, mungkin di bus, dimanapun, kita tetap terkonek dengan Tuhan. Kita tetap membawa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saat kita bekerja, bukan supaya dilihat bos, ya, tapi sebagai ibadah kepada Tuhan. Saat kita pelayanan ke sana kemari, pelayanan mungkin juga di Koram Deo, ya. Kita hadir di Koram Deo tiap hari. Kompak, komsel. Saat kita, bukan supaya dilihat Pak Mardi atau para panatua, tapi sebagai persembahan sejati kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena dia udah baik buat kita. Dia udah mati buat kita. Bahkan dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Next, Vian. Ya, tapi ingat, hidup berkoram Dio itu bukan landasannya. Tujuannya ada di kalimat berikutnya. Jadilah semua bangsa muridku. Tuhan mau kesalehan kita itu berdampak, membawa dampak bagi banyak orang. Di sini visi Mesbah Koram Deo 2026 menuntun kita. Saya dimuridkan untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan Allah. Ya, itulah Mesbah Koram Deo 2026. Perhatikan alurnya. Kita harus mau dimuridkan dulu. Izinkan kita dibentuk, ditegur, ada di dalam komunitas. Jadi kita nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri nanti kita bisa nyasar. Ya kan? Misalnya kita mau pergi jauh, kita jalan sendiri-sendiri. Bisa nyasar. Begitu juga di dalam pemuritan. Kalau kita mau dimuridkan, kita harus dulu izinkan diri kita dibentuk, ditegur, diisi dalam komunitas, ya. Supaya apa? Supaya apa coba? Supaya kita bisa memuridkan lagi. Setelah kita dimuridkan, maka kita bisa memuridkan lagi. Supaya kita bisa melaksanakan perintah Tuhan. Dan hidup berkoram Deo berarti siap membagikan hidup kita. Siap membagikan waktu kita. Bahkan maaf, kadangkala membagikan dana, daya. Kita harus siap. Hidup berkoram Deo, yaitu seperti itu. Waktu, dana, daya, kita siap. Menceritakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai, menceritakan tentang karya salib, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang udah kita alami selama ini. Tuhan Yesus memakai Mesbah Koram Deo ini sebagai sarana untuk kita dimuridkan, supaya kita bisa memuridkan. Ingat ayat 17 tadi. Ya. Sebelum murid-murid diutus, mereka menyembah dulu di bukit. Kita tidak bisa pergi kalau kita tidak pernah datang kepada Yesus. Kita tidak bisa pergi
Ya, ingat, tidak bisa pergi kalau kita tidak datang kepada Yesus. Kalau kita tidak datang dulu kepada Yesus, kita tidak pergi. Itulah sebabnya kita memiliki kegiatan Mesbah Koram Deo lewat Zoom ini setiap hari yang tidak pernah ada liburnya. Ya, kita bersyukur kita bisa bersama-sama berkoram Deo dengan teman-teman yang jauh-jauh. Jadi jangan anggap ini sekedar absen online. Tidak. Ini adalah Bukit Galilea kita. Di sini kita berkumpul secara koram Deo di hadapan wajah Allah. Untuk meminta apa? Meminta kekuatan supaya besoknya kita siap diutus. Diutus kemana? Mungkin yang kerja di kantor diutus ke kantor, kita lagi ke pasar, diutus ke rumah sakit, ke rumah-rumah orang yang membutuhkan, dan kemanapun kita siap. Tanpa mesbah ini kita akan kering dan mati di ladang misi. Ya, tanpa perjumpaan kita dengan Yesus, tanpa kita datang dulu kepada Yesus, pelayanan kita di ladang misi, pelayanan dalam hal apapun akan kering, akan mati. Next, Pian. Nah, jika kita adalah bagian perintah, jadikan semua bangsa muridku, lalu bagaimana dengan perintah selanjutnya? Baptislah mereka. Apakah ini berarti Bapak Ibu harus membaptis rekan kerja di kantor, di pasar, atau di rumah sakit, atau di jalan? Tentu tidak. Sakramen baptisan hanya dilakukan di gereja dan para penatua. Mungkin ada juga yang kita pernah Cencen melayani orang sakit, dia ada di rumah sakit. Akhirnya orang ini udah percaya Yesus, dia mau dibaptis. Nah, akhirnya waktu itu ada di Kelapa Gading pasiennya ya. Ada di Kelapa Gading, karena itu laki-laki, Cencen ingat, Cencen minta Bapak Abraham Lim untuk baptis dia. Pak Abraham Lim baptis dia. Ternyata nggak begitu lama dia meninggal. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi bukan baptisan selam, tapi baptisan pecik gitu. Ya. Namun makna rohani dari perintah ini sangat dalam dan berkaitan erat dengan visi kompak kita, visi koram Deo kita, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa diartikan bagi kita untuk apa? Membawa jiwa-jiwa ke dalam identitas baru dan keluarga baru. Kita tidak dipanggil menjadi Kristen penyendiri, apa-apa sendiri, mau kemana-mana sendiri, mau besuk orang sendiri. Tidak, kita bukan Kristen, bukan menjadi Kristen yang penyendiri, yang berjuang sendirian. Tidak. Tuhan tuh memanggil kita menjadi keluarga Kristen rohani, menjadi keluarga rohani. Kita bersama-sama bergandengan tangan, pergi besuk, pergi kemana, melayani bersama-sama. Itu udah menjadi apa? Salah satu keluarga rohani. Inilah fungsi kompak komunitas sel. Saat Bapak Ibu memenangkan jiwa atau memuridkan seseorang, bawalah mereka masuk ke dalam kompak lewat mesbah koram Deo ini. Bawa mereka supaya mereka bisa terus manusia rohnya terus bisa dibangun. Mungkin yang sakit dia dibawa ke koram Deo, tiap hari dia dengerin firman, dia ngedengerin doa, didoain, dengerin kesaksian, dia bisa semangat kembali, bisa apa? Tidak punya putus asa, dan mungkin dia tidak lagi memikirkan keadaan sakitnya gini-gini. Kadang-kala kalau orang sakit tuh, kalau ini suka mikirin sakitnya, kenapa sakit gua nggak baik-baik atau gini-gini, kenapa gini. Tapi dengan kita bawa mereka ke mesbah koram Deo yang setiap hari ini ada, itu dia
pelan tapi pasti dia ini akan berubah. Dan bisa, kalau Tuhan bekerja, Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhin dia. Ya, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Baptis mereka dengan terus di dunia ini keras ini. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di dunia yang keras ini. Baptis mereka ke dalam kehangatan komunitas kerajaan Allah. Jadikan kompak itu rumah di mana kita saling menjaga, saling mendoakan, saling jadi pendengar yang baik, dan bertumbuh bersama sebagai tubuh, satu tubuh Kristus. Next, Fian. Ya. Mungkin kita berpikir di sini ya, bagaimana jika kita gagal? Terus bagaimana kalau saya gagal komitmennya? Mungkin kita berpikir, aduh, visi ini berat. Gue kayaknya nggak sanggup dah. Gimana kalau tahun depan saya gagal? Komitmen. Saya gagal dalam komitmen. Atau jatuh bangun. Gimana kalau saya lagi sibuk, lagi urusin sesuatu gini-gini, dan sebagainya? Bagaimana? Coba renungkan ini. Visi ini adalah arah kita berjalan. Bukan syarat keselamatan kita. Visi ini adalah arah kita berjalan, bukan syarat keselamatan kita. Tuhan tahu kita tidak sempurna. Saat nanti kita gagal menjaga hidup di koram Deo, ingatlah, kita diterima bukan karena sukses pelayanan kita berhasil dalam pelayanan, kita banyak menangkan jiwa di dalam pelayanan kita, tapi karena ketaatan Yesus sudah sempurna, menggantikan apa? Yaitu menggantikan kegagalan-kegagalan kita. Ya. Yesuslah satu-satunya yang hidup sempurna bagi Bapa demi kita. Yesus itu udah sangat-sangat sempurna bagi Bapa. Untuk siapa? Untuk kita, demi kita. Karena kita sudah diterima dan aman di dalam Dia. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Ayo hidup berkoram Deo dan bangun kompak. Lakukan, bukan dengan rasa takut, tapi dengan sukacita, karena kita melayani Raja yang sudah menyelamatkan kita. Next, ayat 20. Selanjutnya, Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, Tuhan bilang, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Sesuatu itu apa aja? Kan segala itu banyak. Yang apa tapi? Yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan di sini kata melakukan. Tugas kita di kompak dan di gereja bukan sekedar membuat orang jadi pinter, jadi hafal ayat Alkitab, jadi pinter baca Alkitab. Bukan karena itu. Tugas kita adalah membimbing satu sama yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita membimbing orang satu dengan lain, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, kita juga harus. Kita jangan ngomong aja. Misalkan contoh soalnya, rajin doa, rajin baca firman ya, terus percaya kepada Yesus, kamu terus semangat dalam Tuhan Yesus, baca nih, kalau yang sakit kita suka kasih ayat Mazmur 91, baca tiap hari ya gini-gini. Tapi kitanya udah lakukan belum? Kita jangan hanya perintah dia, memberikan dia, gini-gini. Tapi kitanya juga harus melakukannya. Kita juga harus taat seperti murid-muridnya Yesus.
Begitu dia melihat Yesus, dia menyembah. Begitu juga dengan kita. Kita harus taat, harus menyembah Tuhan. Bukan cuma kita ngomongin orang, harus menyembah Tuhannya, harus setia ya gini. Kita juga harus. Kalau kita tidak melakukan, itu sama aja tong kosong, nyaring bunyi. Nah, sampai di sini, mungkin perintah ini mulai terasa berat. Tuhan, tugasnya banyak sekali. Harus hidup berkoram deo, harus memuridkan, harus membimbing orang melakukan firman. Sanggupkah saya menghadapi tahun 2026? Sanggupkah saya menjadi pelaku firman yang memuridkan orang menjadi pelaku firman? Dan apakah saya juga udah menjadi pelaku firman? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Next. Saudara, di sini kita menemukan permata terindah dari Injil Matius. Coba perhatikan struktur Injil ini. Penulis Matius sengaja membungkus seluruh tulisannya dengan satu tema besar, penyertaan. Jadi dari awal Injil Matius pasal 1 sampai pasal 28 itu yang terindah, itu permata yang terindah itu adalah apa? Kata-katanya, temanya penyertaan. Yaitu satu, diawali dengan Matius 1 ayat 23 ya. Yang berbunyi, Tuhan turun ke dunia. Ingatkah Bapak Ibu bagaimana Injil ini dimulai? Di pasal 1 ayat 23, saat Yesus lahir, Natal, malaikat berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah berserta kita. Allah berserta kita. Itulah sejak awal janjinya, janji Tuhan Yesus adalah dia tidak membiarkan kita sendirian. Untuk hari ini, untuk besok, untuk lusa, tidak. Tapi untuk selama-lamanya dia tidak membiarkan kita sendirian. Ya. Yang next 2, di tengah. Itu Matius 18 ayat 20. Allah di dalam komunitas, di dalam kompak, di dalam mesbah koran dia ini. Lalu Yesus tahu kita butuh teman. Di tengah-tengah Injil dia memberikan janji khusus untuk komunitas. Matius 18 ayat 20 berbunyi, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini adalah ayat tentang kompak ya. Ini ayat tentang mesbah doa. Kenapa kita harus berkomunikasi? Kenapa kita harus punya sel group? Bukan karena itu program organisasi, tapi karena disitulah Kristus hadir secara khusus menguatkan kita. Jadi 1-2 orang itu bisa dengan teman, dengan saudara, nah terutama dengan keluarga, di mana 2-3 orang, yaitu yang mungkin saat ini masih mempunyai suami istri, ada anak, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Nah, Tuhan juga ada di dalam keluarga kita. Ya. Saat ibu bapak lelah, di saat kita semua merasa lelah, capek, ya, kayaknya nggak berdaya, lalu berkumpul dengan teman-teman seiman untuk berdoa. Ingat, Sang Immanuel ada di tengah lingkaran itu. Di saat kita keadaan lemah, merasa capek, tapi kita mau berkumpul seperti ini nih di Koram Deo. Mesbah Koram Deo pagi-pagi kita harus sudah bangun. Yang aturan kita masih tidur terlelap, enak-enakan. Tapi kita mau bersama-sama. Karena kita tahu Sang Immanuel ada di tengah lingkaran itu.
Next. Di akhir Matius 28 ayat 20. Allah di dalam misi kerajaan. Dan sekarang di ayat terakhir, pasal 28 ayat 20, dia menutup dengan janji yang sama untuk melengkapi bingkai itu. Katanya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat benang merahnya. Dari janji Natal pasal 1, ya, terus ke persekutuan, ke tempat komunitas pasal 18, sampai ke pengutusan, yaitu ke misi pasal 28. Pesannya cuma satu. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Seringkali kita comot ayat terakhir ini hanya untuk kenyamanan. Tuhan sertai saya. Jadi rezeki saya lancar. Padahal konteks aslinya adalah janji perang. Ini adalah janji misi. Yesus seolah berkata, saat kamu pergi ke kantor, ke rumah sakit, ke pasar ya, atau ke sekolah, aku ada. Saat kamu berkumpul di Zoom mesbah doa ini atau di kompak yang sederhana, aku ada. Yesus ada. Dan saat kamu membuka mulutmu, memberitakan Injil dan ditolak, jangan takut. Yesus tetap ada. Inilah alasan kenapa kita setia di mesbah Koram Deo setiap hari. Mesbah doa adalah momen kita menarik napas. Gimana sih kalau orang menarik napas? Kayaknya lega. Dan menyadari realita bahwa Tuhan ada bersama kita. Minggu depan, suasana Natal akan hilang. Pohon Natal kita akan masuk gudang. Tapi Sang Immanuel tidak akan masuk gudang. Sang Immanuel hanya masuk di dalam kehidupan kita. Dia ikut Bapak Ibu masuk ke dalam kompak. Dan dia ikut Bapak Ibu. Ya, pergi bermisi menghadapi tahun 2026. Dia ikut kita masuk ke tahun depan menghadapi tagihan, tantangan kerja, dan penyakit, kegagalan atau penolakan sampai selama-lamanya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Maukah saudara melangkah taat dalam janji penyertaan yang sempurna ini? Sebagai penutup, saya menantang saudara-saudari sekalian, tahun bersama-sama dengan cincin juga. Tahun 2026 sudah di depan mata. Jangan masuk ke tahun yang baru hanya dengan sebagai penonton. Jangan cuma sibuk berdoa. Tuhan berkati usaha saya. Tuhan lindungi kesehatan saya. Itu baik, tapi itu belum cukup. Next. Mulai hari ini, mulai jam ini, mulai detik ini, ubahlah doanya menjadi, Tuhan, karena Engkau punya segala kuasa dan Engkau berjanji untuk menyertai aku, menyertai Cencen, menyertai semua teman-teman yang ada di Koram Deo ini. Ajar aku Tuhan untuk taat dan sukacita dalam dimuridkan dan memuridkan demi kemuliaan-Mu. Mari ambil bagian dalam misi mesbah Koram Deo kita. Hidupkan mesbah Koram Deo. Masuklah dalam kompak. Jadilah murid yang memuridkan. Lakukanlah semua itu. Bukan dengan hati yang takut gagal. Bukan dengan hati yang takut gagal. Tapi dengan hati yang berani. Dan bersukacita. Kenapa? Karena Sang Raja, segala raja, tidak hanya memerintah dari jauh, ya, tapi dia berjalan menggandeng tangan kita memasuki tahun yang baru.
Dia berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menggandeng tangan kita. Masuki tahun 2026 dengan kita berjalan menggandeng tangan kita memasuki tahun baru dengan Yesus. Tuhan Yesus menggandeng tangan kita, maka kita tidak akan terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.